Segmen Kompas Bisnis, Saudara. Nah, sesuai janji saya tadi, hari ini kita akan terbang untuk melihat kondisi bisnis maskapai. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara global, Saudara. Di mana maskapai ini mati suri karena COVID-19. Maskapai tak terbang lagi. Semenjak pandemi COVID-19 terjadi di awal tahun 2020, ada 3 miliar masyarakat dunia terisolasi. Semua orang di rumah, nggak pergi kemana-mana. Karantina wilayah diberlakukan di beberapa negara, di berbagai daerah, akhirnya membuat orang diam di rumah, tidak terbang, tidak pergi. Meskipun sekarang karantina sudah mulai dibuka perlahan di beberapa negara, tapi pertemuan-pertemuan besar atau rapat-rapat ini masih dibuat secara daring. Praktis bisnis penerbangan terpukul hingga membuat mati suri penerbangan. Kita lihat datanya, Saudara. Jadi kalau menurut Moody's dan IATA mengeluarkan survei dan rilis terakhir, kalau permintaan secara global untuk maskapai ini turun 90% dibanding normal di tahun lalu. Begitupun dengan pendapatan yang turun 314 miliar dolar. Ini, Saudara, kalau kita rupiahkan atau kita konversi ke rupiah dengan nilai tukar rupiah saat ini, nilainya adalah saya tulis nih ya, 4.600 triliun rupiah. Ini nilainya kalau dibandingin sama APBN kita aja hampir 3 kali lipat. Ini pendapatan yang turun di maskapai atau bisnis maskapai secara global. Belum lagi ruginya. Kalau pendapatannya turun tentu ada rugi. Ruginya mencapai kalau dihitung secara global ini mencapai 84 miliar dolar Amerika Serikat untuk kerugian. Jadi emang landing banget nih bisnis maskapai. Crash landing ya, tapi bukan crash landing on you, crash landing on COVID bisnis maskapai global. Dengan permintaan turun, pendapatan turun, belum lagi perjalanan di bulan April secara global ini turun 98%. Padahal bisnis maskapai ini menyumbang 3% untuk pertumbuhan ekonomi secara global. 3% itu angka yang besar kalau Anda lihat dari pendapatan yang turun hampir 4.600 triliun rupiah. Nah, kalau dilihat lagi secara per hari, ini jumlah penerbangan per hari kami dapat datanya dari Flight Radar 24. Ini di bulan Februari kalau harusnya normal ini ada 100.000 penerbangan per hari secara global di dunia. Tapi di April anjlok menjadi 24.000. Memang sih sudah membaik di bulan Juni angkanya, naik seenggaknya 2 kali lipat dibandingin April. Jadi 52.000 angkanya. Tapi ini belum bisa mencapai angka normal di angka 100.000. Masih banyak orang yang tertahan di negaranya masing-masing dan tidak berpergian dengan pesawat. Bahkan dengan adanya jumlah penerbangan yang turun, akhirnya negara-negara di dunia ini menyuntik dana untuk maskapai-maskapai di negara mereka. Di Amerika ada suntikan dana, di Amerika kita tulis ada suntikan dana 25 miliar untuk maskapai di negaranya, itu hampir 370 triliun. Lalu KLM ini menyuntikkan dana sekitar 11 miliar dolar Amerika Serikat untuk maskapainya. Sementara Lufthansa ini menyuntikkan dana hampir 11 miliar juga. Kalau dibandingkan dengan Garuda Indonesia yang mendapatkan suntikan dana juga. Kalau Garuda Indonesia ini mendapatkan suntikan dana 8,5 triliun. Jadi sebenarnya angkanya kecil ya kalau dibandingkan dengan dua maskapai lain di Amerika Serikat dan juga KLM atau Lufthansa yang mencapai hampir atau di atas 150 triliun rupiah kalau dikonversi menjadi rupiah. Ini untuk maskapainya. Ada yang berdampak lagi, yaitu produsen pesawatnya. Nah, ini dua produsen pesawat, dua raksasa, Airbus dan juga Boeing. Anda lihat angkanya benar-benar anjlok untuk pengiriman. Ini kita bandingkan di pengiriman 2020 dan 2019 angkanya, Saudara. Untuk Airbus yang harusnya 318 ini turun menjadi 196. Begitu juga dengan Boeing yang harusnya 239 di semester 1 tahun lalu. Di semester 1 tahun ini angkanya hanya 70. Berarti turunnya drastis banget. Begitupun maskapai-maskapai yang membatalkan pengiriman ataupun pemesanan pesawat mencapai di semester 1 Airbus 67. Nah, kalau Boeing nih sebenarnya karena ada beberapa masalah yang datang sebelum COVID-19 karena adanya kecelakaan, angkanya jauh lebih besar pembatalannya, mencapai 382 maskapai yang turun. Kita lihat bagaimana nasibnya di Indonesia. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta per hari sudah ada
peningkatan penumpang sebenarnya dari Juni ke Juli sudah ada 2 kali lipat peningkatan penumpang, tapi memang belum mencapai titik normal. Jadi penumpang nih memang masih khawatir untuk bisa terbang, apakah nanti akan tertular meskipun syaratnya juga cukup ketat, harus ada rapid atau PCR, tapi juga itu juga butuh biaya juga cukup mahal untuk mendapatkan tes-tes seperti itu. Sehingga ada proyeksi bahwa bisnis maskapai ini baru akan pulih nanti di tahun 2023. Jadi masih panjang sekali untuk bisa terbang tinggi lagi para maskapai ini. Nah pertanyaannya, kalau bisnis maskapai seperti itu nih ya sedang mati suri bisa kita katakan, bagaimana nasib saham maskapai saat ini? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bersama juru kamera Sultoni sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Pagi hari ini kita akan langsung sapa. Selamat pagi Dian. Dian, ini kan saham maskapai nih, bisnis maskapai secara umum lagi turun karena COVID. Untuk saham maskapai, apakah layak dikoleksi atau bagaimana ulasannya? Ya, Pak Kalis, kalau berdasarkan rekomendasi dari analis, ini untuk investor sebaiknya menunda dulu untuk mengoleksi saham maskapai. Karena kita sama-sama tahu, Pak Kalis, sejak awal pandemi ini sektor penerbangan menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Sejak awal tahun sudah terasa ini kinerjanya terkoreksi, puncaknya terjadi pada April-Mei yang lalu begitu, sehingga memang sekali lagi analis merekomendasikan agar investor kemudian menunda untuk mengoleksi saham maskapai. Nah, kalau saya boleh mengutip juga Menteri BUMN Erick Thohir ini juga sempat menyatakan kalau pandemi COVID-19 ini juga membuat 90% kinerja perusahaan plat merah terdampak begitu Pak Kalis. Salah satunya adalah terhadap perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Seperti apa dampaknya ini juga berpengaruh terhadap pergerakan saham Garuda Indonesia. Kita akan lihat bagaimana pergerakan harga sahamnya, Pak Kalis dan juga saudara, sejak awal tahun hingga dengan pertengahan tahun. Pada Januari 2020 nih kita lihat harga saham dari Garuda Indonesia masih di angka Rp456 per lembar saham begitu, tapi kemudian bergerak fluktuatif begitu. Pada Juli 2020 kemudian harganya menjadi Rp256 per saham. Nah, memang ancaman pilot dari sektor penerbangan ini tidak hanya terjadi di domestik saja, Pak Kalis, tapi juga internasional. Dan kalau kita ingat, bahkan di domestik sendiri, sejak awal ini pemerintah sebenarnya sudah memberikan stimulus bagi sektor penerbangan, tetapi belum terbukti dan juga belum mampu untuk membuat sektor penerbangan kembali bergeliat. Karenanya sekali lagi, ini analis merekomendasi untuk para investor menunda dulu untuk mengoleksi saham maskapai begitu. Tetapi memang rekomendasi lainnya adalah bagi para investor yang memang sudah terlanjur membeli saham maskapai untuk menahan dulu, jangan dijual dulu, wait and see sampai mungkin akhir tahun mungkin akan berpotensi untuk cuan. Seperti apa pernyataannya Pak Kalis, kita dengarkan langsung Direktur Garuda Berjangka Ibrahim berikut ini. Nasabah-nasabah yang sudah melakukan transaksi di saham-saham penerbangan seperti Garuda ini memang saat ini wait and see dulu, ya, menunggu kapan harga saham-saham penerbangan ini akan kembali mengalami lonjakan kenaikan yang cukup signifikan. Nah, di sisi lain pun juga bagi nasabah-nasabah yang belum masuk dalam transaksi di saham-saham penerbangan ini sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan pembelian, ya, di saham-saham penerbangan. Ya, Pak Kalis, ini satu atau salah satunya yang mungkin dapat membuat saham maskapai kita ini kembali bergeliat adalah dengan mengembalikan atau memulihkan situasi kesehatan nasional kita dengan menekan angka kasus COVID-19 yang saat ini juga kita tahu semakin meningkat. Pak Kalis. Kalau bicara COVID tadi berarti bisnis maskapai memang ya masa depannya masih suram gitu ya. Kita nggak tahu kapan selesainya. Bisnis juga entah kapan membaiknya. Nah, bagaimana dengan sentimen perdagangan hari ini?